Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai fungsi, komposisi fungsi, dan fungsi inverse. Nah, seperti yang sudah kalian lihat. Sebelumnya mohon maaf apabila suara saya membuat telinga tidak nyaman. Soalnya lagi pilek. Oke, di sini ada nomor 1. Tentukan domain dan range pada grafik berikut. Nah, di sini ada 3 grafik. Kita fokus pada nomor 1A terlebih dahulu. Ini kan bentuknya fungsi kuadrat ya. Nomor 1. Jika yang ditanyakan domain, nah domain itu merupakan disimbolkan dengan X di sini. Domain. Kalian perhatikan pada X. Nah, di sini X yang memenuhi itu mana saja? Kalian perhatikan. Di sini kan ada kok titik koordinatnya yaitu 3, -4 ya. Ini sebenarnya koordinatnya 3, -4. Nah, di sini ada 3, 4 itu ikut, 5 itu ikut, 6 ini pasti ikut, ada di sana. 7 pasti ikut. Ini jika diperluas maka X ke kanan itu ikut semua jika diteruskan ini ya. Nah, ini jika diteruskan akan mengikuti semua. Maka X akan memenuhi semua. Sama halnya, ini kan 1. Di sini 0 ikut di sini, negatif 1 memenuhi, negatif 2 nanti memenuhi, di sini ada. Nah, ini diperpanjang, pasti pada X bagian yang kiri atau negatif pasti dia mengikuti. Nah, pada fungsi kuadrat domainnya itu yaitu X-nya semua memenuhi. X di mana X elemen real. Nah, gitu. Bisa dipahami ya? Lalu jika range kalian harus fokus pada Y-nya. Nah, di sini Y. Saya tanya, di sini yang memenuhi fungsi kuadrat di sini yang Y yang mana aja? Ini kan pastinya ini negatif 4. Oh, memenuhi ada di sini. Negatif 3 ada di sini. Negatif 2 ada di bagian sini. Negatif 1 ada ya. 0 ada. 1 ada. 2 ada. 3 ada. Dan seterusnya ada. Berarti mulai dari negatif 4 ke atas ikut ya. Terus saya tanya, negatif 5 apakah ada? Misal di sini ada negatif 5. Kan nggak ada ya, nggak ada pasangannya. Nah, makanya jika tidak ada pasangannya dia tidak memenuhi. Sehingga pada fungsi kuadrat range-nya yang ada pada gambar ini yaitu negatif 4 ke atas. Nah, dibatasi dari ini negatif 4 ke atas. Artinya negatif 4 ke atas itu bagaimana? Y di mana Y-nya itu lebih besar sama dengan berapa? Negatif 4. Untuk Y elemen real. Nah, begitu. Bisa diterima? Insya Allah bisa ya. Ini 1A. Sekarang 1B. Di sini ada fungsi linier di mana jika kita mencari domain, maka ini domain berarti kita terfokus pada X-nya. Ya. Kita lihat negatif 3 pada garis ada nggak? Oh, nggak ada. Negatif 2, oh ada di sini. Bulatannya kecil. Bulatannya tidak penuh. Lalu negatif 1 ada, oh di sini. 0 ada, oh ada di sini. 1 ada, 2 ada, 3 ada. 4 pasti ini ada jika diperpanjang. Maka dari X ini bisa kita simpulkan domainnya dimulai negatif 2 sampai ke kanan, sehingga X di mana X-nya berapa? Lebih besar dari negatif 2. Karena di sini bulatannya tidak penuh, maka nulisnya lebih besar negatif 2. X elemen real. Kenapa X-nya lebih besar dari negatif 2? Karena di sini negatif 1 ikut, 0 ikut. 1 ada, 2 ada pasangannya, 3 ada pasangannya, 4 dan seterusnya pasti ada pasangannya nanti di sini. Sedangkan negatif 3 kan di sini negatif 3 nggak ikut karena di sini tidak ada fungsi yang memenuhi, ya kan ya. Gitu. Lalu jika range kita terfokus pada
Y-nya. Y di sini yaitu 1. Ya. 1 ada. Di sini 2 ada enggak? Ini harusnya 2 ini ya. Nah, ini 2. 2 tidak ada, apalagi 3. 3 enggak ada, 4 enggak ada. Oh, berarti dimulai dari angka 1, 0. 0 kan ikut di sini ada pasangannya. Lalu apa? Negatif 1 ada pasangannya di sini nanti. Negatif 2 ada pasangannya dan seterusnya. Maaf. Negatif 5 ada. Oh, di sini pasangannya. Negatif 6, 10, negatif 10 pasti nanti ada pasangannya jika ini diperpanjang. Sehingga dari sini ke bawah kan Y-nya sama dengan 1 untuk ke bawah semua. Ya, karena di sini bulatannya tidak penuh, maka 1 itu tidak ikut. Bisa kita tulis menjadi Y, maksudnya Y di mana Y-nya kurang dari 1. Di Y elemen real. Nah, kenapa Y kurang dari 1? Karena yang memenuhi hanya di sini 1 ke bawahnya. Ini setengah boleh. Nah, di sini 0 boleh, min setengah boleh, min 1, min 2 dan seterusnya. Itu ya. Soal nomor 1C. 1C. Domain. Nah, domain berarti kita terfokus pada apa? Pada X-nya. Nah, kalian perhatikan X yang tidak ada di sini apa? Oh, ini kan ya 3 ini sebagai asimptotnya, asimptot tegak. Nah, makanya asimptot itu hanya akan didekati saja oleh garis, tidak akan memotong. Nah, di sini maka langsung saja X-nya tidak boleh 3. X di mana X tidak boleh 3, X-nya boleh elemen real. Nah, gitu aja, mudah kan? Pokoknya ada garis putus-putus itu akan menjadi asimptotnya. Sekarang range. Jika range kita fokus pada Y. Y di sini yang menjadi asimptot mana? Oh, ini. Maka 2. 2 tidak boleh dilalui. Soalnya hanya mendekati saja. Nah, berarti di sini Y di mana Y-nya tidak boleh sama dengan 2. Y elemen real. Oke, bisa ya? Insya Allah bisa, mudah. Lalu jika nomor 2, tentukan domain dan range pada fungsi berikut. Kalau tadi kan ada gambarnya, sekarang hanya fungsinya aja. Berarti bagaimana? Nomor 2 A. Domain. Domain. Untuk ini kan fungsi linear ya, Gx sama dengan 7 min 3x. 7 min 3x itu kan fungsi linear. Jika fungsi linear tidak ada syaratnya, sehingga untuk x dan y semua memenuhi. Nah, x di mana x elemen real. Jadi semuanya memenuhi. Nah, ini domain dari G ya. Domain G. Gimana ini nulisnya? Domain dari fungsi Gx. G aja wes ya. Sekarang range. Range dari fungsi G saya tulis range G gitu ya. Nah, karena ini fungsi linear sehingga range-nya semuanya memenuhi. Gitu. Maksudnya apa? Ini, misalkan ini gambar fungsi dari 7 min 3x ya. Pasti lurus ke semua, ke bawah terus, ke atas terus gitu. Tuh. Sekarang yang B. Perlu diingat ya, jadi kalau fungsi linear pasti X dan Y-nya memenuhi semua. Lanjut Sx. Nah, domain S. Domain S di sini ada akar 4x min 6 plus 10. Nah, ini kan bentuknya akar ya. Jika bentuk akar, di sini ada syaratnya. Nah, syaratnya di sini saya tulis terlebih dahulu. Ada range S. Nah, ada fungsi Sx di mana soalnya? Akar 4x min 6 plus 10. Nah, ini ada syaratnya bahwa di dalam akar, yang ada di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. 0 ini bukan 10. Oke.
Nah, yang ada di dalam akar kan 4x min 6, maka kita tulis 4x min 6 harus lebih besar dari 0, sehingga 4x ini pindah ruas menjadi 6, maka x-nya harus lebih besar dari 6/4. 6/4 6 dibagi 4 sama-sama bagi 2 ya, bisa, berarti 32. X-nya harus lebih besar dari 3/2. Nah, inilah yang disebut dengan domain, sehingga domainnya X di mana X-nya harus lebih besar sama dengan 3/2 untuk X elemen real. Itu ya, diingat-ingat jika di dalam akar harus lebih besar dari 0, dari sama dengan 0. Range-nya diperoleh dari mana? Kalian perhatikan, range kan diperoleh dari hasilnya ini. Range kan Y kan ya. Sx ini kan bisa saya tulis Y sama dengan akar 4x min 6 plus 10. Nah, kita tahu nilai minimum pada di dalam akar ini kan 0 ya. Akar 0 kan 0. Nah, jika ini nilai minimumnya 0, kan paling minimum yaitu akar 0. Akar 0 kan 0. Nah, jika ini 0, yang ada di sini sama dengan 0, ini misalkan 0, 0 ditambah 10 berapa? Yaitu 10. Sehingga nilai paling minimum dari nilai Y itu Y minimumnya yaitu 10. Berarti kan boleh 11 ya. Yang nggak boleh 9 karena hasil atau output dari Y yaitu harus 10. Kalau 11 boleh, 12 boleh, 13 boleh, 9 nggak boleh. Karena minimumnya 10, sehingga Y di mana Y-nya harus lebih besar atau sama dengan 10. Y elemen real. Harus dipahami nih ya. Itu contohnya, syaratnya seperti itu. Lalu yang C, jika kalian paham syaratnya nanti pasti mengerjakan soal ini mudah. Mx sama dengan 6x plus 3, saya tulis aja. Ada Mx sama dengan 6x plus 3 dibagi 3x min 2. Nah, cara cepat untuk mendapatkan inverse kan sudah saya ajari ya. Nanti saja. Nah, di sini mencari domain, berarti domain dari fungsi M itu kalian lihat penyebutnya. Ini syaratnya penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Sehingga penyebut dari Mx itu apa? Yaitu 3x min 2 tidak boleh 0. Sehingga 3x tidak boleh sama dengan pindah ruas kan 2. X-nya tidak boleh sama dengan 2/3. Sehingga domain M itu X di mana X-nya tidak boleh sama dengan 2/3. X-nya elemen real. Tuh. Oke. Lalu untuk mencari range M. Range M kan Y kan ya. Nah, makanya ini kita ubah menjadi inverse-nya dulu. Inverse dari Mx itu apa? Yaitu M inverse X. Nah, ini langsung pakai cara cepat saya ya. Yang di sini tetap 3, berarti plus 3, di sini tetap 3x. Yang di sini pindah ke atas karena min 2, maka kali min berarti 2x. Ini 6x pindah ke bawah dikali min berarti min 6. Koefisiennya aja. Nah, berarti ini nanti penyebutnya tidak boleh sama dengan berapa? Tidak boleh sama dengan 0 ya. Bentar. Oke, kita lanjutkan. Maaf habis batuk. Nah, di sini kan penyebutnya yaitu 3x min 6. Tidak boleh sama dengan 0. Min 6 pindah ruas menjadi 6 ya. 3x tidak boleh sama dengan 6. X-nya tidak boleh sama dengan kan perkalian. Perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Sehingga X-nya tidak boleh sama dengan 2. Nah, ini kan tadi kita mencari di sini karena X di sini merupakan hasil dari inverse yang ada di M inverse-nya, maka ini kan Y sebenarnya. Ini Y-nya tidak boleh sama dengan 2.
Nah, di sini Y-nya tidak boleh sama dengan 2. Masih ingat kan ya? X yang ada pada fungsi inverse itu disebut dengan Y karena kebalikannya. Kita lanjut soal nomor 3. Soal nomor Soal nomor 3, di sini jika diketahui fungsi f(x) sama dengan 3x min 7, gx-nya sedemikian, hanya seini, tentukan langsung ya. Nomor 3A. H bundaran f x. Nah, jika ada H bundaran fx seperti ini, maka harus kalian apakan? Kalian ubah bundarannya menjadi bentuk kurung, berarti H buka kurung fx. Nah, jika sudah seperti ini mudah, nanti tinggal kita substitusikan aja. Fx-nya yaitu 3x min 7. Oh, H 3x min 7. Nah, tutup kurung. Sama dengan, sekarang kita fokus pada fungsi H. Fungsi H-nya yaitu x kuadrat. Sehingga 3x min 7 nanti diganti ke x yang ini. Maka bagaimana bentuknya? Ini kan hx-nya x kuadrat, berarti kita tulis 3x min 7 kuadrat. Jadi ini x-nya, x yang ada di sini, ini dikuadratkan. Paham ya? 3x min 7 kuadrat itu sama halnya 3x min 7 dikali dengan 3x min 7. Nah, ini kan ada sifatnya, bisa kita tulis. Ini saya langsung aja ya. Ini kan ada sifatnya menjadi 9x kuadrat 3 kali 2 6, 6 kali min 7 min 4 2 ya. 2x plus 4 9. Nah, jadi ada misalkan a min b kuadrat itu sama dengan a kuadrat min 2ab plus b kuadrat. Ya, kalau nggak bisa ya kalian jabarkan. Ini saya nggak ngajarin cara perkaliannya ya, tapi konsep untuk menyelesaikan soal. Nanti untuk menyelesaikan ini bisa kalian lihat di video yang lainnya. Sudah saya bahas. Nah, di sini f bundaran gx sama dengan, ini saya tulis saja sudah ya. Nah, di sini artinya 3x min 7 dikali 3x min 7. Kali aja, nanti kalian bingung ini dapat dari mana. Ini tinggal dikali-kali nanti ya. Kali ini, kali ini, kali ini. Nanti hasilnya itu. F bundaran G bisa kita tulis f gx. Oke. Fungsi G-nya sekarang kita fokus ke fungsi G. Oh, fungsi G x plus 9 per, kelihatan nggak? Kelihatan. Saya nulisnya gimana? Berarti f x plus 9 dibagi 4 min 2x. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita fokus ke fungsi f sekarang ya. Fungsi f mana? Nah, pada fungsi f di sini kan fx, sedangkan di sini yaitu f x plus 9. Sehingga pada fungsi f yang mengandung variabel x di sini diganti dengan x plus 9 per 4 min 2x. Paham ya? Sehingga sama dengan, ini kan 3. Saya ganti pulpen. Berarti 3 x-nya kan saya ganti dengan ini menjadi x plus 9 per 4 min 2x. Nah, berarti kan 3x ya, minus min 7. Oke, paham? 3x ini diganti ya, min 7. Oke, pas ya. Nah, kalau sudah seperti ini kalian kalikan 3 kali x menjadi 3x, 3 kali 9 plus 27 dibagi 4 min 2x. Nah, ini jangan dikalikan sebab ini udah dikalikan dengan pembilangnya ya. Dikurangi dengan 7. Nah, ini kan 7 artinya 7 per 1. Kalian harus samakan penyebutnya menjadi,
berarti kan penyebutnya ini, maka nanti 7 harus dikalikan dengan penyebutnya, yaitu 4 min 2x. 3x plus 27 dikurangi 7 dikali 4 min 2x. Nah, seperti ini. Nah, kan berarti penyebutnya udah sama, maka bisa kita tulis per 4 min 2x. Paham? Insya Allah paham ya. Lalu 3x plus 27 min 7 kali 28 min 7 kali 4 min 28 min 7 kali min 2x yaitu plus 14x per 4 min 2x sama dengan 3x kali 14 berapa? 17 ya. 17x 27 min 28 min 1 per 4 min 2x. Nah, ini hasilnya. Oke. Lalu yang C C. Kok banyak semutnya ya? Bentar azan. Oke, kita lanjut yang C, yaitu P bundaran G bundaran F. P bundaran G bundaran Fx. Nah, ini bisa kita tulis menjadi P G F X. Nah. Pertama, kita fokus pada fungsi yang paling belakang ini. Ini depan apa belakang ya? Yaitu pokoknya yang ada di sini ya. Yaitu P G Fx-nya kita cari Fx-nya Fx. Nah, ini ya 3x min 7. 3x min 7. Setelah seperti ini kita fokus pada fungsi G. Pada fungsi G di sini ada mana G? Yaitu Gx sama dengan x plus 9 per 4 min 2x. Jadi pada fungsi G yang mengandung variabel x ini diganti dengan 3x min 7. Paham? Di sini saya tulis P. Nah, x-nya ini saya ganti dengan 3x min 7. 3x min 7 plus 9 dibagi dengan mana tadi? 4. Loh, tetap hitam. 4 min 2, x-nya yang warna hijau ya, biru ya, dikali 3x min 7. Nah, seperti ini. Jadi ini x-nya karena di sini G 3x min 7, maka x yang ada di sini diganti 3x min 7 ditambah 9 per 4 min 2. Nah, ini x-nya. Tuh. Setelah itu, ini dijabarkan dulu, jangan langsung disubstitusikan ke P, nanti pusing ya. Sehingga 3x min 7 plus 9 yaitu 3x plus 2 per 4 dikurangi min 2 kali 3x berarti min 6x, min 2 kali min 7 yaitu plus 14 sama dengan 3x berapa ini, plus 2 per, ini saya tulis dulu ya yang memiliki variabel x menjadi min 6x plus 4 tambah 14 yaitu 18. Nah, ini hasilnya. Belum, ini P-nya belum selesai deh. Nah, sekarang kita fokus pada fungsi P. Fungsi P yaitu ini fungsi P-nya yaitu sama dengan x. Berarti variabel x di sini ya udah kita ganti menjadi yang ada di sini 3x plus 2. Berarti langsung saja. Ya ini hasilnya. 3x plus 2 per min 6x plus 18. Nah, ini hasilnya. Karena x-nya kan tunggal ya. Kalau x kuadrat maka ini nanti ini nanti dikuadratkan. Karena ini tunggal yaitu linear x saja, yaitu ya udah tinggal kita substitusikan ini. Paham ya? Insya Allah paham. Kita lanjut soal nomor 4.
Tentukan inverse dari fungsi-fungsi berikut. Oke, inverse kemarin sudah saya ajari cara cepatnya ya. Jadi ini saya ngerjakan pakai cara cepat saja. Bagi kalian yang belum tahu cara cepatnya, bisa cek di video saya ya, atau nanti saya taruh sini linknya. Untuk 4A, yaitu Jx sama dengan 4x plus 23, sehingga J inverse X sama dengan, yo berarti gimana? Harus wajib kalian tulis X-nya dulu. X ditulis. Habis itu, jika X-nya sudah ditulis, kita cari yang penjumlahan atau pengurangan. Oh, di sini ada penjumlahan yaitu plus 23. Karena plus, berarti ini plus 23, kita pindah ke sana. Kebalikannya yaitu min 23. Oke. Harus menyisakan X saja di sini nanti. Berarti kan tersisa 4x. 4x berarti kan perkalian. Perkalian pindah ruas. Nah, ini nanti dipindah ruas menjadi pembagian. Berarti ini dibagi semua. Suruh dibagi dengan 4. Nah, ini hasilnya, hasil inverse-nya. Yang B sekarang. B. Px sama dengan akar, kelihatan nggak? Nah, ini akar 2x min 18, sehingga P inverse nya sama dengan, nah jika seperti ini kita wajib tulis X nya terlebih dahulu. Sekarang kita akan menghilangkan akarnya dulu kan, akar pindah ruas menjadi pangkat 2. Sebab di sini kan akar itu pangkat setengah pindah ruas menjadi pangkat 2. Nah, anggap ini akarnya sudah hilang. Tersisa 2x min 18. Bisa membayangkan? Sekarang kan kita cari penjumlahan atau pengurangan, yaitu min 18 ini. Min 18 pindah ruas kan plus 18 ya, inverse-nya. Maaf. Tersisa 2x. 2x artinya 2 kali x pindah ruas menjadi pembagian. Nah, ini hasilnya. Sekarang yang C. Ini sepertinya yang bagian C banyak yang gagal fokus ini. X min 10 pangkat 2/3 min 3. Ini mau cara cepat atau gimana? Cara cepat dulu ya, nanti manualnya saya tuliskan. Berarti R inverse X itu wajib ditulis apa? X dulu, Pak. Oke, pinter, X dulu. Nah, sekarang kita hilangkan yang mana? Nggak mungkin kita pindah ruas yang pangkat ini ya, nggak mungkin. Jadi min 3 ini, min 3 kita pindah ruas menjadi apa? Yaitu plus 3. Setelah itu kita pindahkan pangkat 2/3 ke sana. Kita pindahkan, maka menjadi apa? Berarti karena di sini 2/3 pindah ruas menjadi 3/2, kebalikannya. Sama seperti ini. Ini kan sebenarnya akar itu pangkat setengah ya, 1/2. Pindah ruas menjadi 2/1. Nah, ini menjadi 2. Lalu tersisa yang mana? Ini udah ya, tersisa X min 10. X min 10 berarti min 10-nya pindah ruas menjadi plus 10. Nah, seperti ini sebenarnya. Mudah kan ya? Untuk manualnya saya tuliskan. Berarti Rx kan bisa kita tulis Y sama dengan X min 10 pangkat 2/3 min 3. Min 3 pindah ruas berarti plus 3 sama dengan X min 10 pangkat 2/3. Pangkat 2/3 pindah ruas menjadi pangkat kebalikannya, yaitu 3/2 sama dengan X min 10. X min 10 berarti min 10 pindah ruas menjadi plus 10. Nah, X ini kan berarti inverse ya, inverse-nya dari itu R inverse X sama dengan Y nya diganti X. X plus 3 pangkat 3/2 plus 10. Nah, sama kan ya? Sama. Tuh, boleh pakai cara cepat, boleh pakai cara manual. Yang penting kalian paham. Yang 5A.
Nah, 5A di sini tentukan fungsi Gx dan nilai G min 10 jika diketahui G bundaran F-nya yaitu sama dengan X kuadrat min 6X plus 3. Sedangkan Fx-nya yaitu X plus 4. Berarti kan bisa kita tulis G, kan ini Fx itu sama dengan X kuadrat min 6X plus 3. Paham kan? Ini soal ya. Lalu kan kita mau mencari apa tadi? Gx-nya. Gx dan G min 10. Nah, ini nanti berapa? Berarti kita fokus ke fungsi f karena fungsi f di sini sudah diketahui, tinggal substitusikan aja. G x plus 4 sama dengan x kuadrat min 6x plus 3. Di sini kan berarti udah bisa ini dijadikan gx apabila kita harus tahu inverse dari x plus 4 itu apa. Inverse dari x min 4 kan inverse-nya yaitu x min 4. Jika kita sudah tahu x min 4, berarti tinggal kita taruh di sini. X yang ada di sebelah kanan kita ganti menjadi x min 4 supaya kalian tidak memisalkan lagi. Kebanyakan kalian ngerjakan memisalkan dengan A gitu. Kelamaan, langsung aja gini aja ya. Pokoknya kalian paham dengan konsepnya. Plus 3. Oke, tahu kan ini x min 4 dari mana? Yaitu inverse dari sini. Jika di sini ada 2x plus 4 ya berarti inverse-nya x min 4 per 2. Nah, di sini ganti itu. Oke. Sehingga gx-nya menjadi x min 4 kuadrat berarti x kuadrat 2 kali 1 kali min 4 min 8x min 4 kali min 4 yaitu plus 16. Nanti dicek sendiri pakai cara yang tadi ya. Oh, hilang di lembar yang tadi. Min 6 kali x min 6x min 6 kali min 4 plus 24 plus 3. Nah, setelah ini kita tinggal substitusikan. Kita operasikan x kuadrat. Oh, ini aja ya. X kuadrat min 8x, di sini min 6x, ada lagi? Nggak ada, berarti min 14x ya. 14x. 16 ditambah 24 40 ya, 16 24 40 tambah 3 berarti plus 43. Nah, ini hasil dari gx nya. Jika yang ditanyakan g min 10, ini gx, berarti kalau g min 10 berarti kan x nya diganti min 10. Oh, ini x nya diganti min 10, berarti min 10 kuadrat dikurangi 14 kali min 10 ditambah 43. Sehingga G min 10 sama dengan min 10 kali pangkat 2 berarti 100. Min 14 dikali min 10 min 140 plus 43. Nah, G min 10 sama dengan berapa? 100 kurangi, ini kan udah 143 ya, berarti hasilnya yaitu 3. Ini plus deng, plus ya, berarti berapa ini? 100, 240, 283. Nanti kalau salah hitung benerin sendiri ya, tapi insya Allah bener. Gitu ya, sehingga G min 10 nya ini gx nya itu. Lanjut yang B. Yang B nyokot apa enggak? Saya pindah aja. Mohon maaf, nanti kalau perlu saya cut aja ini yang batuk-batuk ini. Nomor 5 yang bagian B. Tentukan fungsi nx dan n inverse x jika diketahui m bundaran nx sama dengan x min 1, berarti m bundaran nx itu sama dengan x min 1 per 3x plus 4. Mx nya yaitu min 2x min 5.
Nah, berarti nx nya kan belum diketahui ya. Ini kita tulis dulu m nx. Nah, jika belum mohon maaf. Jika belum diketahui nx nya, maka ya udah kita fokus pada m. Artinya apa? Pada fungsi m nanti jika ada variabel x, kalian ganti nx ini. Oh, ini kan mx nya yaitu min 2x min 5. Berarti bisa kita tulis menjadi min 2, kan ini min 2x, x nya kita ganti yang ada di sini nx min 5 sama dengan x min 1 per 3x plus 4. Ini kan min 2 dikali nx ya, artinya min 5. Min 5 pindah ruas menjadi min 2nx sama dengan, oh ini sama, ini nanti disamakan penyebutnya plus 5. Ini kan artinya 5/1, tapi harus sama penyebutnya, harus diapakan? Ya dikalikan dengan penyebut yang di sini sehingga menjadi x min 1 plus 5 dikali 3x plus 4 per, kan udah sama penyebutnya, jadi boleh disamakan itu, langsung ditaruh di tempat yang sama. Nah, ini kalian harus kita apakan? Operasikan dulu. Oh, ini 5 kali 3x plus 15x, 5 kali 4 plus 20 per 3x plus 4. X ditambah 15, ini saya tulis dulu, min 2nx sama dengan 15 tambah 1, maksudnya 1x ditambah 15x 16x, min 1 plus 20 plus 19, 3x plus 4. nx sama dengan pindah ruas menjadi apa? 16x plus 19 per 3x plus 4 dibagi dengan 2. Ini harusnya sama dengannya di sini berarti. Nah, ini nx. Kalau seperti ini, maka kan ini kan artinya 2/1. Kita jadikan perkalian menjadi 16x plus 19 per 3x plus 4. Ini kan artinya 2/1. Dijadikan perkalian menjadi 1/2. Sehingga nx nya sama dengan 16x plus 19 per 3 kali 2 berarti 6x. 4 kali 2 8. Nah, ini hasilnya yaitu berapa? 16x plus 19 per 6x plus 8. Nah, lalu ini kan disuruh mencari inverse dari n ya. Inverse-nya bagaimana? Ini dipindahkan, yang ini tetap, tapi ini dipindah harus kali min. Paham? Maksudnya koefisiennya aja ya. Berarti ini 19-nya tetap, ini 6x-nya tetap, plus 8 pindah ke sana menjadi min 8x. 16 pindah ke sini menjadi min 16. Nah, ini hasilnya. Sekarang yang 5C. Oke, mohon maaf. Mari kita lanjut. Saya taruh sini aja. Nomor 5C yaitu tentukan P bundaran K inverse. Bukan pokok ini ya maksudnya. Jadi ada P bundaran K inverse yang ditanyakan. Jika P-nya ini, K-nya itu. Sehingga jika kita mau mencari P bundaran, nah ini langsung saya ganti pakai kurung, K inverse X 1, 2, 3. Nah, ini berarti kita harus fokus pada K inverse nya ya. Kita tahu di sini P nya yaitu min 2x plus 3, sedangkan K nya itu
sama dengan setengah X min 6, berarti kita harus cari apanya di sini, yaitu K inverse-nya. Mohon maaf. Yaitu K inverse-nya menjadi K inverse X, berarti wajib ditulis X dulu. Sekarang kita mau menghilangkan min 6. Kebalikannya min 6 yaitu plus 6. Sekarang di sini ada setengah X, artinya setengah kali X. 1/2 pindah ruas menjadi 2. Oh, berarti ini 2 kali X plus 6. Gitu ya. Sebenarnya kalian tidak mencari inverse dari K, nggak apa-apa, sebab di sini ada K bundaran K inverse. Nah, K bundaran K inverse itu sama dengan identitas, yaitu hasilnya X. Itu sebenarnya. Nanti kalau kalian substitusikan ini, pasti nanti hasilnya X juga. Ini mau langsung saja apa gimana? Saya tulis saja dah ya. Ini sebenarnya sama. Oh, di sini cara cepatnya aja langsung ya. Nah, jadi K bundaran K inverse itu bisa kita tulis PX. Sehingga PX itu ya udah hasilnya apa? PX yaitu min 2X plus 3. Nah, hasilnya ini. Kita coba pakai yang pakai cara lama. Berarti menjadi K inverse X sama dengan K inverse di sini kan 2 dikali 2X. Ini kan 2 kali X, 2X plus 2 kali 6, 12 ya. Sekarang kita fokus pada K. Pada fungsi K, setengah X min 6, berarti yang mengandung variabel X diganti 2X itu. Setengah dikali X-nya yaitu 2X plus 12 dikurangi 6. Nah, ini setengahnya, X-nya 2X plus 12 min 6. Sama dengan, ini kan dibagi 2 bisa ya, ini menjadi X bagi 2, 6. Nah, menjadi PX plus 6 dikurangi 6. 6 kurangi 6 kan habis, menjadi PX. Nah, PX hasilnya apa? Ya min 2X plus 3. Nah, sama aja kan ya? Pakai cara yang panjang sama cara yang konsep sama aja. Jadi misalkan ada soal J bundaran J inverse X ya, itu pasti hasilnya X. Atau J inverse bundaran J X, itu pasti nanti hasilnya X. Itu ya. Oke, semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat dipahami dengan baik, dan mohon maaf atas ketidaknyamanan dari suara saya ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.